Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja sekitar 2 minggu kita melalui atau melewati bulan Ramadan. Akan lebih baik dan lebih utama, akan lebih sempurna jika kita tambahi puasa bulan Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Masih ada sekitar sisa 2 mingguan, masih bisa kita manfaatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa selamanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pemirsa, ada beberapa poin tentang hadis ini kaitannya dengan puasa Syawal. Yang pertama, kenapa puasa Syawal atau orang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari Syawal pahalanya sama seperti orang berpuasa selamanya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, dia mendapatkan balasan 10 kali lipat dari kebaikan yang dia lakukan. Jika bulan Ramadan, satu bulan itu dihitung atau dikalikan 10 kali lipatnya, maka satu bulan Ramadan sama dengan 10 bulan. Kemudian 6 hari bulan Syawal, jika satu bulan itu adalah 30 hari, maka sisa 2 bulan itu adalah 60 hari. Dan jika seseorang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dikalikan 10 sama dengan 60 hari, yakni 2 bulan. Sehingga lengkap, genap 10 bulan ditambah 2 bulan menjadi setahun. Akan menjadi puasa selamanya jika setiap kali bulan Ramadan seorang muslim menambah lagi, melengkapinya, menyempurnakannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sehingga jika terus menerus seperti itu dilakukan oleh seorang muslim, maka dia seperti puasa selamanya. Pahalanya sama seperti puasa selamanya. Namun ini yang dimaksud dengan dia seperti puasa selamanya. Namun demikian, tentu akan lebih baik jika dia tetap misalnya ingin berpuasa sunnah yang lain seperti Senin Kamis, 3 hari di bulan Syawal, puasa Arafah dan seterusnya, tentu akan lebih baik lagi. Dan pahalanya ketika dia melakukan puasa yang lain selain 6 hari di bulan Syawal ini, tetap saja insya Allah dia akan mendapatkan pahalanya, dan tentu itu lebih baik. Jadi tadi itu pahalanya sama seperti, bukan berarti lalu menghilangkan atau menafikan puasa-puasa sunnah yang lain. Ini poin pertama ya. Jadi sama seperti puasa selamanya, karena sebulan ditambah 2 bulan tadi itu 60 hari sama dengan 1 tahun. Dan jika terus menerus dilakukan, maka sama saja seperti puasa selamanya. Kemudian poin yang kedua, kaitannya dengan orang yang mempunyai hutang puasa di bulan Ramadan, terutama perempuan ya, ibu-ibu. Mungkin juga laki-laki bapak-bapak atau laki-laki yang ada hutang puasa, bisa jadi entah dia karena sakit atau karena dalam perjalanan juga mungkin ya. Kata sebagian ulama, memang ada yang mengatakan, ya pendapat yang mengatakan harus membayar hutang puasanya terlebih dahulu. Alasannya karena yang namanya membayar hutang itu adalah wajib, dan wajib itu lebih didahulukan daripada sunnah. Ya, puasa 6 hari Syawal adalah sunnah, sehingga yang didulukan adalah yang wajib terlebih dahulu. Alasan lain, karena hadis itu menyebutkan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kalau misalnya Ramadannya belum penuh, belum full, masih ada bolongnya, masih ada hutang puasa, maka tidak sempurna. Dia harus menyempurnakan dulu
puasa Ramadannya jika ada bolong-bolong di dalamnya. Sehingga pendapat pertama ini mengatakan orang yang mau puasa 6 hari Syawal dia harus berpuasa atau membayar hutang puasa Ramadannya terlebih dahulu. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua mengatakan orang yang punya hutang puasa pada bulan Ramadan tidak mengapa dia puasa 6 hari Syawal dulu, 6 hari di bulan Syawal. Dia puasa dulu nggak apa-apa. Nanti membayar utang Ramadannya ya bisa di sisa hari di bulan Syawal, bisa juga di hari-hari lain, di bulan-bulan yang lain juga tidak apa-apa. Ini pendapat yang kedua. Karena memang alasannya tidak ada satu dalil pun, satu hadis pun yang melarang, ya, sama sekali tidak ada larangan untuk berpuasa Syawal terlebih dahulu. Jadi tidak ada keharusan dan tidak ada kewajiban keharusan yang menyuruh untuk membayar utang puasa dulu baru puasa Syawal. Juga tidak ada larangan untuk berpuasa Syawal terlebih dahulu baru maksud saya harus berpuasa membayar utang puasa Ramadan dulu baru puasa Syawal. Itu tidak ada dalilnya, tidak ada larangannya. Sehingga pendapat yang kedua ini mengatakan orang yang mau puasa 6 hari Syawal meskipun ada utang puasa tidak mengapa dia berpuasa 6 hari Syawal terlebih dahulu. Setelah itu dia baru membayar hutang puasa Ramadannya, baik di sisa hari Syawal ataupun di hari-hari yang lain di luar bulan Syawal, tidak ada masalah. Dan kami sendiri cenderung pada pendapat yang kedua ini karena memang tidak ada larangannya. Kemudian poin yang ketiga, tata cara puasa 6 hari Syawal. Ini tidak ada hadis yang menjelaskannya secara detail, yang menyebutkan secara jelas bahwa puasa 6 hari Syawal itu harus begini, tidak ada. Jadi dia boleh dilakukan berurutan, katakanlah dari 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal misalnya, atau berurutan 6 hari di hari kapan tanggal berapapun, atau bahkan 6 hari terakhir di bulan Syawal secara berurutan juga tidak ada apa-apa, tidak masalah. Mau dilakukan secara terpisah-pisah, terpencar-pencar pun juga nggak masalah. Hari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa, besoknya puasa, besoknya puasa, besoknya enggak, sampai 6 hari juga tidak ada masalah. Ya, jadi puasa 6 hari Syawal ini kaifiatnya, tata caranya bisa dilakukan secara berurutan, boleh juga dilakukan secara terpisah-pisah. Yang penting adalah jumlahnya 6 hari di bulan Syawal. Kemudian poin yang keempat, kaitannya dengan niat yang lebih dari satu puasa sunnah, ya. Dan juga nanti kaitannya juga dengan niat yang digabung dengan membayar hutang Ramadan. Faedah pertama, para ulama, mayoritas ulama mengatakan bolehnya menggabungkan niat lebih dari satu niat. Misalnya puasa 6 hari Syawal digabung dengan puasa sunnah Senin dan Kamis misalnya jika bertepatan harinya, termasuk juga jika itu jatuh pada Ayyamul Bid 13 dan 14 15 Hijriah, itu pun juga bisa, sehingga ada 3 niat dalam satu puasa. Para ulama mengatakan itu boleh, dan insya Allah Allah Maha Pemurah dan Maha Luas rahmatnya, sangat mudah bagi Allah untuk memberikan pahala kepada seorang muslim yang mempunyai niat atau meniatkan ada 3 niat dalam satu puasa, ya. Jadi puasanya sehari tapi diniatkan puasa Syawal, puasa Senin plus atau Kamis plus puasa misalnya Daud juga sekalian juga, kalau emang dia biasa puasa Daud plus sekalian puasa 3 hari Syawal pun insya Allah, kata banyak ulama, ya, banyak ulama mengatakan itu boleh dan dia mendapatkan pahala sebagaimana yang dia niatkan. Ini niat untuk sesama atau sama-sama puasa sunnah. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya kaitannya dengan menggabungkan niat puasa 6 hari Syawal dengan membayar utang puasa Ramadan. Nah, ini mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, tidak bisa, tidak sah. Karena posisi utang puasa Ramadan itu adalah wajib dan puasa 6 hari Syawal adalah sunnah. Tidak bisa niatnya digabungkan. Kurang lebih sama seperti orang sholat qobli, misalnya orang sholat subuh lalu dia niatkan juga dengan qobliyah subuh misalnya, nggak bisa.
Orang sholat zuhur sekalian dia niatkan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah juga tidak bisa. Karena yang satu sunnah, yang satu wajib. Dan wajib itu lebih kuat posisinya dan dia harus didulukan. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, tidak sah menggabungkan niat puasa yang hukumnya wajib tadi membayar utang puasa Ramadan dengan puasa 6 hari Syawal. Namun di sana ada sebagian kecil sedikit ulama yang mengatakan boleh. Tapi saya cenderung pada pendapat yang mengatakan tidak boleh menggabung puasa wajib dengan puasa sunnah. Demikian pemirsa tentang puasa 6 hari Syawal dan kaitannya dengan beberapa hal. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.